kabar? Perkenalkan, nama aku Gladys Stefani. Kalian bisa panggil aku kakak atau cici Gladys. Sekarang kita akan menaikkan ibadah. Sudah duduk yang rapi, sudah menggunakan pakaian yang sopan, tidak sambil makan dan minum. Sebelum beribadah, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Allah Bapa di sorga, terima kasih atas berkat yang telah Engkau berikan ya Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan mulai ibadah ya Bapa. Lancarkanlah ibadah kami dari awal, tengah, sampai akhir ya Bapa. Kiranya ibadah yang kami naikkan baik dan indah di matamu ya Bapa. Kiranya juga ibadah yang kami naikkan hanya untuk memuliakan nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doa. Amin. Sekarang kita akan menyanyikan pujian. Yang pertama, Raja-Raja Yehuda dan Raja-Raja Israel. Yang kedua, Jalan serta Yesus. Yuk kita bangkit dari nyanyi yang semangat ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Rehabeam, Abia, Asa, Yosafat, Yoram, Ahasia, Ataya, Yoas, Amasya, Azaria, Yotam, Ahaz, Hizkia, Manasye, Amon, Yosia, Yoahaz, Yoyakin, Sedekia, 20 raja-raja Yehuda. Yerobeam, Nadab, Baasa, Ela, Zimri, Tibni, Omri, Ahab, Ahasya, Yoram, Yehu, Yoahaz, Yoas, Yerobeam kedua, Zakaria, Salum, Menahem, Bekaya, Beka, Hosea, 19 raja-raja Israel. Gimana? Sudah semangat kan? Sekarang kita akan mendengarkan firman yang dibawakan oleh Pak Guru Peter dengan judul Zedekia Raja Yehuda Selatan yang terakhir. Sebelum itu, mari kita buka Alkitabnya, kita baca ayatnya 2 Tawarikh 36 ayat 11 sampai 12. 2 Tawarikh 36 ayat 11 sampai 12.
Zedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahnya dan tidak merendahkan diri di hadapan Nabi Yeremia yang datang membawa pesan Tuhan. Amin. Sebelum kita mendengarkan khotbah, mari kita berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya. Allah Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Bapa, bukalah hati telinga kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu. Berkatilah juga Pak Guru Peter yang akan membawakan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Pak Guru Peter dapat membawakan firman sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Pak Guru ingin berbagi kasih karunia lewat firman yang berjudul Zedekia, Raja Terakhir Kerajaan Yehuda. Anak-anak, Zedekia ini adalah anak dari Raja Yosia. Yosia adalah raja yang baik di mata Tuhan. Ia hidup dengan taat dan takut akan Tuhan. Arti nama Zedekia adalah Tuhan adalah benar. Jadi, Papa dan mamanya berharap Zedekia ini memiliki iman yang mengakui bahwa hanya firman Tuhan sajalah yang benar. Nah, anak-anak, apakah Zedekia hidup seperti yang orang tuanya harapkan? Di zaman Zedekia memerintah, ada seorang nabi Tuhan yang telah beraktivitas sejak raja-raja sebelumnya, yaitu Yeremia. Nabi adalah penyambung lidah Allah, seorang yang menyampaikan pesan Allah. Allah pun berfirman kepada Zedekia melalui Yeremia. Ia berkata, "Raja, suatu hari nanti, Raja Babel dan tentaranya akan menyerang Yerusalem. Menyerahlah kepada Babel, supaya kamu bisa hidup." Tapi para nabi palsu membujuk Zedekia dan rakyat dengan berkata, perang tidak akan pernah terjadi. Zedekia lebih mendengarkan nabi-nabi palsu daripada nabi Allah yang sejati, yaitu Yeremia. Zedekia tidak berdoa dan memikirkan dengan serius kehendak Allah yang disampaikan melalui nabi Yeremia. Zedekia, para pegawainya, dan rakyat tidak percaya firman Tuhan sama sekali. Para pemuka memukul Yeremia dan memenjarakan Yeremia di tempat gelap di ruang bawah tanah. Mereka bahkan ingin membunuh Yeremia dengan menaruhnya di sebuah sumur yang dalam. Mereka berkata, "Biarlah orang ini mati. Dia tidak mau negaranya damai." Sungguh, Yeremia mempertaruhkan nyawanya demi menyampaikan firman Tuhan yang sejati. Zedekia mengabaikan firman Allah dan memberontak kepada Babel. Padahal Tuhan berkata, kalau mereka mau memikul kuk Raja Babel, mereka akan dibiarkan untuk menetap di tanahnya di Yerusalem tanpa harus menderita karena pedang, kelaparan, dan sakit sampar. Tetapi di zaman itu sangat jahat. Nabi-nabi palsu dilayani di istana raja. Sedangkan nabi yang benar, yang hidup hanya untuk firman Allah dan bersaksi tentang firman Allah, diabaikan dan menderita. Raja Zedekia hanya mendengarkan apa yang ia mau dengar. Ia berharap dan mengandalkan Mesir untuk menghadapi Babel. Padahal Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Mereka menyembah berhala dan tidak menjaga dan menguduskan hari Sabat. Walaupun di Yerusalem bait sucinya ada, imam-imam yang melayaninya ada, Alkitabnya ada, mereka tidak lagi menjalani kehidupan yang sungguh-sungguh mencari Allah dan kehidupan yang berpusat pada Allah,
sampai-sampai mereka tidak dapat lagi menerima firman yang disampaikan oleh abdi Allah. Seharusnya Zedekia menerima dengan rendah hati penghakiman Allah terhadap dosa dan pelanggaran bangsanya, dan menyerah kepada Babel dengan mempercayakan masa depan bangsanya kepada kedaulatan Tuhan. Akhirnya, sesuai dengan firman Tuhan, Raja Nebukadnezar dari Babel menyerang Yehuda. Sampai akhir, Zedekia tetap tidak mau taati firman Tuhan untuk menyerah kepada Babel. Akhirnya, Yehuda Selatan kalah perang. Pasukan Babel menghancurkan dan membakar bait suci, istana raja, dan semua rumah di Yerusalem. Bahkan, tembok Yerusalem pun dirobohkan. Mereka juga mengambil semua barang di bait suci. Semua orang dibawa dan dibuang ke Babel. Dan hanya disisakan orang-orang miskin yang lemah. Nah, bagaimanakah akhir kehidupan Zedekia? Hal terakhir yang Zedekia lihat sebelum matanya dibutakan adalah kematian anak-anaknya yang tersayang. Sampai akhir, ia tidak dapat melihat dengan jujur keadaan iman dirinya dan iman bangsa yang semakin menjauh dari hadapan Tuhan. Anak-anak, nama asli Zedekia artinya hadiah Tuhan. Hadiah Tuhan pada Zedekia adalah menjadikannya raja, dan Tuhan ingin Zedekia menyerah kepada Babel. Tetapi karena tidak taat, ia mati menyedihkan. Anak-anak, meski kita tidak mengerti apa yang Tuhan sedang lakukan, kita harus taat hanya kepada firman-Nya. Ini semua karena Tuhan punya rencana untuk memberikan hadiah supaya kita menjadi lebih baik meskipun sulit untuk sementara waktu. Anak-anak, mari kita berdoa. Allah Bapa yang hidup, kami bersyukur untuk firman yang telah kami terima hari ini ya Bapa. Bapa, kiranya kami senantiasa menjadi anak-anak-Mu yang kudus, yang menjalani kehidupan yang dipisahkan ya Bapa. Dan kiranya kami senantiasa hanya bersandar pada firman-Mu saja. Bapa, kiranya Engkau senantiasa menjaga dan melindungi kami dari segala mara bahaya dan segala sakit penyakit ya Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan ya Bapa. Kiranya persembahan ini dapat Engkau terima dan Engkau kuduskan ya Bapa, sehingga dapat dipakai untuk menyebarkan firman-Mu yang berharga di akhir zaman ini ya Bapa. Dengan meninggikan nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Gimana? Sudah mengerti dari firman yang dibawakan oleh Pak Guru Peter? Sekarang kita buka buku aktivitasnya yang ini. Kita buka halaman 15, bagian 6. Kalian nanti mewarnai yang rapih ya. Kalau sudah selesai, dikumpul ke grup. Setelah itu, mari kita menutup ibadah hari ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah juga kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Yeah.